Apakah Anda memperhatikan bahwa Tiongkok telah memproduksi sejumlah besar kontainer pengiriman? Secara logis, kontainer-kontainer ini seharusnya memiliki masa pakai lebih dari 10 tahun, sehingga permintaan global seharusnya tidak terlalu tinggi. Namun, karena suatu alasan, industri pelayaran membutuhkan sejumlah besar kontainer baru setiap tahun euro, sekitar 2,5 hingga 3 juta per tahun. Terlebih lagi, membeli kontainer baru mungkin lebih hemat biaya daripada mendaur ulang kontainer lama. Anda mungkin berpikir ini tidak mungkin, tetapi ini sedang terjadi sekarang, dan sangat terkait dengan Tiongkok. Pada tahun 2023 saja, surplus perdagangan Tiongkok melebihi 823 miliar dolar. Sementara itu, impor negara-negara seperti AS dan Eropa jauh melebihi ekspor mereka. Oleh karena itu, ketika kapal kontainer yang penuh muatan meninggalkan Tiongkok, sebagian besar kontainer mungkin tidak pernah kembali. Bahkan, hanya sekitar 40% kontainer yang masuk ke AS yang diisi ulang dan kemudian berangkat. Kontainer-kontainer kosong yang tertinggal di AS ini menumpuk di pelabuhan. Pada suatu waktu, AS memiliki lebih dari 3 juta kontainer kosong yang menganggur di pelabuhan. Perusahaan pelayaran memiliki dua pilihan berbeda, menghabiskan banyak uang untuk mengirim kembali kontainer kosong ini atau meninggalkannya di pelabuhan dan membeli kontainer baru dari China. Bahkan, perusahaan pelayaran lebih memilih untuk membeli kontainer baru. Ketika kontainer-kontainer ini tiba di pelabuhan tujuan, mereka tidak secara otomatis kembali ke tempat asalnya untuk dikirim kembali. Prosesnya melibatkan serangkaian langkah logistik yang panjang, yang masing-masing menambah biaya. Biasanya dimulai dengan transportasi darat, di mana truk membawa kontainer kosong kembali dari gudang importir ke pelabuhan. Tergantung pada jaraknya, ini dapat menghabiskan biaya mulai dari 100 hingga beberapa ratus dolar. Setelah tiba di pelabuhan, biaya penanganan harus dibayarkan ke terminal, termasuk biaya penanganan, penyimpanan, administrasi, dan pergudangan. Di banyak pelabuhan, biaya penanganan tambahan dapat menambah 100 hingga 300 dolar lagi. Selanjutnya adalah bagian yang paling mahal, pengiriman laut. Bahkan untuk kontainer kosong, transportasi transoceanik dapat menghabiskan biaya antara 1.000 hingga 3.000 dolar, dan biayanya bahkan bisa lebih tinggi selama periode kemacetan lalu lintas. Semua biaya ini kemudian dijumlahkan sebelum kontainer dikembalikan ke pelabuhan. Total biaya untuk mendapatkan kontainer kosong dapat mencapai lebih dari 2.000 dolar, dan biaya ini bahkan bisa lebih tinggi selama periode permintaan yang melonjak. Yang terburuk, kontainer kosong ini tidak menghasilkan pendapatan, setiap sen yang dihabiskan untuknya pada dasarnya terbuang sia-sia. Periode paling kacau dalam pengiriman global pada tahun 2021 adalah ketika beberapa perusahaan pelayaran harus membayar lebih dari 3.000 dolar untuk mengangkut kontainer kosong kembali ke Asia. Anda mungkin bertanya-tanya, jika biaya untuk mendapatkan kontainer kosong begitu tinggi, mengapa kontainer baru begitu murah? Jawabannya adalah hampir semua kontainer ini berasal dari Tiongkok. Lebih dari 95% kontainer di dunia diproduksi di Tiongkok. Industri kontainer Tiongkok, dengan skala ekonomi dan integrasi rantai pasokannya, memungkinkan perusahaan untuk memproduksi kontainer secara massal dengan biaya yang sangat rendah. Selain itu, Tiongkok adalah salah satu produsen baja terbesar di dunia, memungkinkan produsen untuk mengamankan bahan baku yang cukup dengan harga stabil dalam jangka panjang. Ini tidak hanya mengurangi volatilitas biaya tetapi juga memastikan pasokan yang stabil untuk produksi kontainer. Beberapa pabrik kontainer dapat memproduksi ribuan kontainer setiap hari. Mengingat permintaan global saat ini, untuk kontainer, bahkan dengan fluktuasi harga baru-baru ini, biaya per kontainer tetap relatif rendah.
Terlebih lagi, Tiongkok memiliki jaringan pelabuhan paling efisien di dunia, rute pengiriman domestik, dan saluran ekspor yang matang. Ini menjelaskan mengapa kontainer 20 kaki baru berharga antara $1.800 dan $2.200, sedangkan kontainer 40 kaki berharga antara $3.000 dan $3.800. Jika Anda membandingkan ini dengan biaya pengiriman kontainer kosong dari Los Angeles kembali ke Shanghai, Anda akan menemukan bahwa membeli yang baru di negara asal jauh lebih murah. Oleh karena itu, Asia terus membutuhkan lebih banyak kontainer baru, sementara AS dan Eropa secara konsisten menghadapi surplus kontainer. Di negara-negara pengekspor utama, permintaan kontainer meningkat sebesar 500.000 hingga 1 juta unit setiap tahunnya. Ini bukan karena kontainer lama rusak, tetapi karena kontainer tersebut tertahan ribuan kilometer jauhnya. Menariknya, kontainer ini memiliki umur pakai yang sangat panjang, sebagian besar dapat digunakan selama 10 hingga 15 tahun selama transportasi, dan bahkan lebih lama jika didaur ulang. Masa pakai satu kontainer bisa setara dengan mengelilingi dunia. Premisnya adalah kontainer tidak akan jatuh selama transit, padahal ada 50 atau lebih insiden seperti itu yang terjadi di seluruh dunia. Sekitar 1,5 hingga 2 juta kontainer dipensiunkan setiap tahun dan diturunkan nilainya untuk penggunaan lain. Ketika kontainer dipensiunkan dari industri pelayaran, biasanya ada 3 pilihan. Pertama, menggunakannya sebagai gudang sementara, karena ukurannya yang standar membuatnya mudah diangkut dan ditumpuk. Kedua, mengubahnya menjadi perumahan sementara, bangunan modular, toko jalanan, kantor sementara, dan unit perumahan sudah ada, semuanya dimodifikasi dari kontainer pengiriman. Ketiga, membongkar dan mendaur ulangnya. Namun, baik penggunaan kontainer baru maupun daur ulang memiliki dampak. Pada tahun 2022, Pelabuhan Los Angeles memiliki lebih dari 60.000 kontainer kosong. Kontainer baru hampir tidak memerlukan perawatan, tetapi kontainer lama perlu diperiksa setelah setiap perjalanan. Sederhananya, menggunakan kontainer baru mungkin lebih mudah, tetapi bagi perusahaan pelayaran besar, kontainer yang menganggur merupakan kerugian. Selain itu, menyewa kontainer membutuhkan biaya, sedangkan kontainer baru tidak memiliki masalah ini. Namun, kontainer terus-menerus menimbulkan biaya terlepas dari lokasinya. Gagasan untuk membangun kumpulan kontainer bersama telah diusulkan, tetapi hal ini sulit diimplementasikan kecuali perdagangan global menjadi lebih seimbang. Oleh karena itu, banyak orang sekarang menyebut kontainer pengiriman sebagai kontainer sekali pakai.